Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, melalui kesempatan ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Nah, kita pertama-tama akan mempelajari kitab Amsal. Mengapa belajar kitab Amsal? Sebenarnya kitab Amsal sendiri memberitahu kepada kita mengapa kita belajar kitab ini. Penulis Amsal yaitu Salomo memulai Amsal dengan memberitahu kita tujuan penulisannya. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, di situ kita akan menemukan ada 4 kali penulis menggunakan istilah untuk menunjukkan kepada kita tujuan daripada penulisan Amsal ini. Ini juga merupakan tujuan kita bersama-sama belajar Amsal. Nah, pertama-tama di dalam ayat yang kedua kita membaca demikian. Dikatakan oleh Salomo bahwa dia menulis Amsal ini untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi tujuan kita yang pertama adalah supaya kita dapat mengerti hikmat, mengetahui hikmat. Kita tahu Salomo adalah raja yang paling berhikmat di dunia. Sebelumnya tidak ada dan sesudahnya juga tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti Salomo. Merupakan hikmat yang secara langsung diberikan oleh Allah kepada Salomo. Nah, kearifan daripada Salomo dikatakan di dalam satu raja-raja melebihi semua kebijakan orang-orang yang ada di timur dan orang-orang yang ada di Mesir. Ia pernah menggubah 3.000 Amsal dan 1.500 puisi seperti yang ditulis di dalam satu raja-raja. Nah, istilah hikmat dalam makna aslinya adalah suatu keterampilan, kecakapan, dan kebijaksanaan. Hikmat dalam Amsal adalah kecakapan umat Allah untuk menghadapi segala masalah dalam kehidupan, dan juga merupakan kebijakan dalam berurusan dengan umat manusia. Dan ini merupakan keterampilan surgawi yang diterapkan di bumi. Dan di dalam ayat yang ketiga itu merupakan tujuan kedua kita belajar Amsal, yaitu untuk melatih integritas diri. Dalam ayat yang ketiga dikatakan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Didikan yang dimaksudkan di sini mengacu pada pelatihan dan instruksi kedisiplinan. Melatih kita meningkatkan kedisiplinan dan integritas diri. Melatih kita hidup bijaksana dalam melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi kebijaksanaan melakukan hal-hal yang diajarkan dalam Amsal bukanlah kepintaran manusia, tetapi kebijakan yang merealisasikan sifat dan karakter Allah, yaitu kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan tujuan ketiga kita mempelajari Amsal, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, adalah untuk memberi kita pengertian. Dalam ayat yang keempat dikatakan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Yang dimaksud dengan orang yang tak berpengalaman di sini adalah orang yang dengan pikiran yang sangat sederhana dan kadang-kadang mudah ditipu oleh orang lain. Kita sering mendengar satu istilah yang berbunyi demikian: pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalimat ini mengandung makna yang mendalam, bahwa dalam hidup ini dibutuhkan bekal pengalaman agar dapat dijalani dengan baik, sehingga kesalahan yang pernah dilakukan tidak terulang untuk kedua kalinya. Namun jika kita belajar Amsal,
Kita akan dibekali dengan pengalaman orang yang ditulis dalam firman Allah sebagai pengertian untuk memperoleh bahan pertimbangan, sehingga kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang merusak dan yang menghancurkan. Dan tujuan keempat daripada belajar Amsal, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-6, yaitu untuk mengerti ekspresi orang lain. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Artinya kita dapat memahami ekspresi orang lain. Ini merupakan kunci kesuksesan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Sehingga interaksi kita tidak mengalami halangan dan hubungan kita baik dalam keluarga Allah dengan saudara seiman kita maupun hubungan dalam keluarga kita dengan pasangan hidup atau orang tua dan anak atau dalam bisnis atau dalam persahabatan dapat terbangun dengan lebih erat dan lebih indah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya melalui forum ini kita dapat belajar lebih banyak dari kitab Amsal. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan hikmat surgawi. Amin.